Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Para pemirsa yang budiman, para santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah dan anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, UNUSIA Jakarta, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai pertemuan yang kelima dengan membaca Al-Fatihah. Kita buka dengan Al-Fatihah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Juga kita hadiahkan kepada pengarang dan mu'alif kitab Arba'in Nawawi serta syarahnya. Al-hadinah wa ala kuntus salihah wa ila mu'alif hadal kitab. Andallahu yu'tina uluman nafi'ah ila tunja ilmu qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita memulai hadis yang kelima dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, diceritakan dari ibunya orang-orang mukmin, ibunya Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-ada dalam perintahku, perintahnya Nabi Muhammad, ma laysa minhu, padahal tidak ada perintah, fahuwa raddun, maka sesuatu yang diada-ada tadi tertolak, tidak diterima oleh Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tetapi wa fi riwayatil muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, kalimatnya berbeda tetapi maknanya serupa. Kalimatnya adalah man amila amalan, siapa yang menjalankan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang di dalam amalan itu tidak ada perintahku, perintahnya Nabi Muhammad, fahuwa raddun, maka amalan yang dilakukan itu tertolak, tentu dengan sendirinya. Makna arad ini, qala ahlul lughah, arad huna bima'nal mardud. Rad itu artinya adalah tertolak, la tuqbalu. Ai fahuwa batilun ghairu mu'tadin bihi, artinya amalannya itu batil dan tidak dianggap, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadzal hadis qaidatun azimatun min qawaididdin. Hadis ini hadis yang sangat besar, artinya termasuk min qawaididdin, termasuk tergolong dari pondasi agama. Wa huwa min jawami'il kalim, karena hadis ini termasuk kalimat yang banyak mengandung arti. Intinya memang hadis ini menganjurkan kepada kita jangan menjalankan sesuatu yang bid'ah, yang bid'ahnya itu bid'ah sayyi'ah. Bid'ah ini definisinya dalam kitab Al-Kuliyat, kullu amalin umila ala ghairi misalin sabaq. Setiap perlakuan yang tidak ada contoh terdahulu itu namanya fawa bid'ah dalam kitab Al-Kuliyat. Tetapi bid'ah bi kasril ba'i fi syar'i dalam kitab Tahdzib Al-Asma wal Lughat itu malam yakun fi ahdi Rasulillah, ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bid'ah. Tapi wahya munqasamatun ila hasanatin wa qubihatin. Bid'ah ini terbagi menjadi dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Kata siapa? Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarfuddin An-Nawawi, menurut Imam An-Nawawi juga, ya, salah satu mazhab 4 itu. Begitu juga
dalam kitab Khulyatul Auliya, kata Imam Syafi'i, Muhammad Idris bin Syafi'i, beliau mengatakan, yaqulu al bid'atu bid'atani, bid'ah mahmudah wa bid'ah madmuah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tercela. Fama waqafa sunnah fahuwa mahmud. Nah, bid'ah sesuatu yang baru tetapi ternyata masih sejalan dengan sunnah, itu mahmud, terpuji. Tapi fama khalafa sunnah fahuwa madmum. Tapi kalau menyalahi sunnah, itu namanya madmum. Contoh yang mahmud seperti, yang bagus adalah seperti apa? Seperti mumpung kita bulan puasa, seperti kita mengadakan taraweh 20 rakaat, itu yang membuat bid'ah adalah sahabat Umar bin Khattab. Karena Rasulullah tidak selama 1 bulan itu di masjid, dan kemudian oleh Sayyidina Umar bin Khattab ditata dengan jamaah dan sebagainya dan sebagainya. Baik, yang menyebutkan ada bid'ah sayyi'ah dan ada bid'ah hasanah itu siapa? Bahwa yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalun, kullu bid'atin dhalalatun, kullu itu tidak berarti bimakna jami', tapi bimakna ba'dun. Itu apa yang menandaskan itu? Yang memandaskan itu adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang lain, sahih yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Jadi siapa yang membuat bid'ah, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam Islam, sesuatu yang baik, sunatan hasanatan, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang menjalankan setelah itu. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat bid'ah yang jelek, maka dia mempunyai dosa, mendapatkan dosa. Kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'di, dan orang-orang yang menjalankan ide yang jelek tadi itu, maka dosanya juga didapatkan orang yang memulai. Ya, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu mengada-ada walaupun waktu Nabi tidak ada, itu nggak apa-apa, asal baik, asal ruhnya, semangatnya tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali contoh-contohnya ya, seperti misalnya Mu'adz bin Jabal itu membuat teori baru, cara berjamaah itu. Kalau zaman sebelum diidekan Mu'adz bin Jabal, itu kalau orang sholat, itu imamnya memberikan isyarat ke belakang kepada masyhub, diberi isyarat, ini sudah 2 rakaat, ini sudah 3 rakaat. Akhirnya mereka menyusul sesuai dengan perintahnya isyarat imamnya itu, dia nyusul ke 2 rakaat, 3 rakaat, baru bersama-sama. Jadi nggak seperti sekarang ini. Lah, jamaah kita sholat seperti sekarang itu ajarannya Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, tidak begitu. Kalau kita menemukan imamnya sudah sholat, kita kedahuluan, ikuti saja. Maka kemudian nanti kalau sudah selesai bareng-bareng, baru kita susul sendiri. Itu pada waktu itu imamnya Rasulullah. Begitu Rasulullah mendengarkan itu, man qa'il kadza wa kadza, siapa tadi yang memberikan keterangan cara jamaah begini-begini, seperti sekarang kita jamaah itu kan? Qalu Mu'adz bin Jabal. Kata jamaah yang lain, oh tadi Mu'adz bin Jabal ya Nabi. Kata Nabi apa jawabnya? Faqala qad sanalakum Mu'adz faqtadu bihi. Mu'adz bin Jabal telah membuat sunnah yang baik, maka ikuti dia. Lah, ini menunjukkan bahwa sunnah yang baik itu namanya bid'ah yang mahmud, bid'ah mahmudah, itu boleh saja. Makanya jangan khawatir kalau menjadi orang NU membuat dengan bid'ah-bid'ah, nggak apa-apa. Insya Allah bid'ah-bid'ah yang kita ikuti, yang kita laksanakan, ngikuti para kiai-kiai, itu namanya bid'ah hasanah. Oh, kita pakai baju banser juga bid'ah sesungguhnya. Oh, kita ngaji pakai daring ini, pakai internet ini juga bid'ah. Kita pakai ini juga bid'ah, tidak masalah. Yang penting bid'ahnya bid'ah hasanah, bukan bid'ah qabihah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat dan kegunaannya. Selamat
belajar, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqh ila kami thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.